Hai guys, bersama Bang Boy. Prof Firman dia konsisten untuk mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan barang bukti atau pembuktian, tolong jangan dibahas. Bahkan Prof Firman mengatakan kelompok Repli adalah kelompok sirkus, ya, yang mengglorifikasi sesuka hati, tetapi ketika menyentuh hal barang bukti mereka gak punya apa-apa. Ini menarik ini. Bahkan Prof Firman minta kepada Aiman, ngotot dia, untuk video Ova Amelia saat mengatakan ijazah Jokowi itu asli wajib ditampilkan sebagai cover both side. Kita bahas langsung dia kesini. Karena itu, kita mengatakan, kita menantang, ada nggak saksi yang melihat ya? Baru melihat benar atau tidaknya bahwa Mas Roy mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, ya, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik. Pertanyaannya, ada nggak saksi yang melihat itu? Iya, ada nggak saksi yang melihat itu? Dan ketika kita, Sebentar, saya tanya boleh? Iya. Saya jawab. Boleh jawaban singkat saja, Prof Firmanto. Ada nggak saksi yang melihat itu? Bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa melakukan pengubahan dokumen digital tadi? Tes. Selamat malam. Ya, salah satunya Mas Roy. Saksi satunya Mas Roy? Ya, karena dia yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. bukan. Oke. Kan gitu. Maksudnya pasal ini dibuat untuk apa? Tahu nggak, Prof? Enggak, Ini tuh untuk hacker. saya nggak mau mengomentari, makanya Loh, iya. saya senyum-senyum aja. Karena kenapa? Makanya. Apa yang sudah disampaikan semua prejudis-prejudis ini kan sudah dibantah dalam putusan Prapit kemarin. Pra-peradilan kemarin. Sudah ditolak semua. Sehingga dikatakan Itu nggak benar. Itu Anda nggak benar. gunakan Itu nggak benar. aja sidang untuk hak Anda dan itu dibolehkan. Jadi saya pikir gini, kenapa dari tadi saya mencermati aja? Karena yang dibahas ini sudah lampau. Ini yang pra-peradilan kedua kemarin ini? Iya. Sudah dibahas dan kemudian Mas Roy kalah. Tersangkanya dipertanyakan kan kemarin. Belum dan termasuk ini kan. Nah, gini ya, begini. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kemarin itu hakim sesungguhnya sudah membuat hukum mengatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak pengajuan permohonan review terhadap penetapan tersangka ditolak kan gitu. Artinya malah sampai ada beberapa kata yang mungkin saya nggak usah sampaikan lah. Yang intinya penyalahgunaan Prapit kira-kira gitu. Jadi saya pikir Oleh hakim ini? oleh hakim Disebutkan itu? disebutkan. Jadi menurut saya tolonglah, kita kan di sini kan disaksikan oleh publik. Kita skip aja nih. Tadi kan agendanya adu bukti, itu lebih menarik. Tapi kalau kita bahas lagi mengenai penetapan tersangka pasal demi pasal, siapapun ahlinya kan nanti akan dilihat nanti di persidangan. Kan tadi disampaikan oleh hakim demikian. Jadi saya pikir, saya menghargai rekan Refli, tetapi saya juga tidak mau lantas terus disajikan seperti ini. Bang Aiman. Ya. Tapi Jadi ini adalah video yang Bang Boy lompatin ya, karena Repli mengatakan pasal 32 ayat 1, hakim tidak bisa menghadirkan saksi itu terus. Mereka ngotot minta saksi, nanti Repli di pengadilan akan ada saksi yang akan menangkap Roy Suryo. dia bahwa ada saksi itu, ada salah satu adalah Mas Roy. Oke, silakan. Gini, saya lanjutkan ya. Itu salah. Ini. Saya kok malah jadikan saksi nih. Ini setelah ini baru kita Ya, makanya Otaknya udah terbalik. makanya kan beliau-beliau ini menyatakan dialah segalanya. Tidak ada yang benar kecuali dirinya. Kan itu nih, kan mau dipertontonkan seperti itu. Jadi saya tidak mau terjebak di situ. Jadi saya pikir kalau kita membahas yang lain, ini udah berapa sesi nih bicara dan nggak selesai-selesai dan terakhir dalam putusan Prapit ditolak. Ya, Man, bahwa baik Mas Roy maupun Dr. Tifa sudah clear, yaitu didakwa dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Ada 4 kategorinya: fitnah, pencemaran nama baik, kemudian edit dokumen sehingga rusak dengan tidak bisa terbuka buat publik, dan kemudian edit dokumen sehingga yang tadinya tidak otentik menjadi otentik. Nah, ke dalam 4 hal itulah kami berkepentingan untuk diperdebatkan tidak hanya di pengadilan tapi juga di publik. Ngapain kita berdebat bukunya Rismond? Nggak ada gunanya bagi kami. Iya kan? Yang punya gunanya bagi kami adalah kami harus menjawab 4 dakwaan ini. Itulah guna bagi kami untuk datang saya jawab nih. Tidak hanya perdebatan kepada hukum tidak hanya kepada buku ini, juga penting. tidak hanya kepada
ke pengadilan tapi juga pada rakyat Iya. Indonesia. Itu yang ingin saya katakan. Makasih. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Tapi Si paling demi rakyat Indonesia, padahal disuruh pembuktian nggak mau. Nggak pernah mau. Maunya prapit. Lalu berkata, ini demi rakyat Indonesia. Kami mau pembuktian. Bacot. yang ini udah stop. Nggak lucu lagi kalau dibahas ini. Oke. Nanti dibilang bukunya nggak penting. Bukan. Kalau yang ini udah nggak lucu karena prapitnya kan sudah ditolak. Oke, nggak apa. Tapi kan seperti tadi ya, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ketika bicara argumentasi maka harus dibalas dengan argumentasi. Nggak apa-apa. Seperti juga nanti tentu buku. Bung Rismon punya argumentasi juga harus dibalas dengan argumentasi. Siap, Mas Roy, ya? Nanti dulu Bang. Oke. Ini argumentasi apa untuk jangankan soal pasal, apalagi buku. Buku itu mau tampilkan di mana? Buku itu kalau nanti mau digunakan sebagai barang bukti sudah nggak bisa lagi, sudah P21, sudah tutup. Rismon mau jadi apa dia? Jangankan ahli, saksi pun tidak layak untuk dikualifikasi sebagai saksi. Kenapa? Karena dulunya Rismon itu adalah bagian dari yang tersangka. Kemudian mencari penyelamatan diri, dapat RJ, kemudian SP3. Kalau dia masih tersangka, dia kemudian menjadi saksi mahkota, menyerang kami, lah itu malah boleh. Tapi sekarang udah nggak, tanyakan deh pada lawyernya Jokowi. Jangan-jangan lawyernya Jokowi juga nggak akan pakai ini Rismon ini, nggak akan dipakai. Ngarep ya. Udah apalagi kita bahas bukunya, udah lewat buku pesanan lagi, ya nggak usah. Takut. Saya jelasin sedikit ya. Jadi pemirsa sekalian, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan Pak Jokowi lagi. Ini udah negara, udah JPU dengan para terdakwa. Maka saya harus menyampaikan tentu hal-hal yang terkait dengan Pak Jokowi ya sebatas ketika beliau akan diundang untuk menyampaikan ijazah-ijazahnya aja. Jadi kalau bicara masalah ini ya saya setuju dengan judulnya sebenarnya ya kita masuk ke pokok perkara. Ke pokok perkara kemudian kita membuktikan. Membuktikan apa? Apa dasarnya Mas Roy, Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu. Sehingga kita bahas apa? Biar kita tahu apakah Mas Roy melakukan apa? Biar jelas pemirsanya, biar juga masyarakat tahu. Sehingga tidak ada twist-twist lagi. Karena persidangan ini, persidangan untuk mengatakan bahwa Mas Roy dan Bu Tifa, sebagaimana tadi rekan Refli menyampaikan, diberikan kesempatan untuk membuktikan penyampaiannya itu benar apa tidak gitu loh. Nah, kalau kita masuk ke materi itu, maka hari ini kita bertanya, apa kepalsuannya? Jadi jangan kemana-mana, saya pikir itu, Mas. Oke, baik. Sebentar. Bisa nggak? Nah, ini Akatiri akan mencoba mengasih tahu apa bukti bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Tapi ini ngelantur banget si Akatiri. Dengerin guys. Sementara ini memang masalah negara, memang betul. Tetapi kan masalahnya ijazah ini adalah ijazah milik mantan presiden, yang mana itu ijazah publik. Jadi dikatakan di situ adalah rahasia, sudah tidak rahasia lagi. Bahkan sudah pernah di persidangan informasi KIP, informasi Komisi publik. Informasi Publik. Bahkan saya ikut karena saya juga sebagai pengacaranya Bonatua, ya kan? Itu bahkan bukan cuma palsu saja, tidak ada. Ijazah itu apanya yang tidak ada? Ijazah itu tidak ada. Ya nggak ada. Saya boleh tanggapin ya? Boleh. Nggak, sebentar. Ijazahnya nggak ada maksudnya? Bonatua dengan beberapa kali sidang Menyedihkan. Meminta. sebagai saksi, kemudian Kan ada fotokopinya. ya tapi faktanya tidak ditunjukkan, ya kan? Bahkan di Sebentar, ini kan yang diminta KPU kan? bukan di KPU diundang. KPU kan nggak nyimpan yang Setahu asli. saya tidak Bonatua diundang, sudah mencabut kan? gugatannya. Dan itu dihadirkan Nggak ada. untuk membawa bukti-bukti. Oke. Mereka dihadirkan, itu tidak dibawa bukti-bukti itu dan tidak ada. Bahkan yang seharusnya disimpan di arsip nasional pun juga tidak ada. Sebentar, ini kan fotokopiannya kan? Fotokopi karena Yang KPU kan fotokopi yang dilegalisir kan? betul. Iya. Ini kan yang Tapi itu yang kan disimpan oleh KPU biasanya. Pada waktu persidangan ini kan dikonfirmasi. Oke. Yang bersangkutan bahkan UGM pun tidak membawa dan tidak menunjukkan dokumen-dokumen itu. Hanya menarasikan aja bahwa Jokowi pernah kuliah, Jokowi. Oke. Saya Iya, UGM cuma sebatas itu. KPU juga nggak mungkin ada aslinya. Kalau ada aslinya mereka pegang. Pak Jokowi megang apa jadinya? Akatiri. Selama ini pernah nggak melihat bahwa menunjukkan walaupun fotokopi ijazah, tidak pernah UGM.
Jadi ini kan untuk apa ya? Kebutuhan mata kan? Untuk Artinya apa ya? Nah, apa yang ada di benak Anda di situ? UGM pun tidak pernah menunjukkan fotokopiannya. Persidangan yang berkali-kali itu, Bonatua menyimpulkan ijazahnya tidak ada. Bahkan di arsip yang seharusnya disimpan, yang Oke, namanya di ijazah kampusnya, itu arsip. pun tidak tersimpan di sana. Andri itu biasanya menyimpan ijazah Harusnya demikian. Asli? Atau Aslinya- legalisir? Iya, aslinya juga harus disimpan di sana. Saya baru tahu ijazah saya jadi ada di Andri juga gitu. Bukan, kalau pejabat publik apalagi Kalau presiden dia pejabat itu publik. legalisasi. Oh, oke. Ini kan masalah ini pejabat publik. Oke. Enggak, lalu Rosario gimana? Kok ada sama dia? Sementara dia pernah menjadi ini. Pernah menjadi Menpora. Ayo. Itu pejabat publik kan? Nah kayak gini harus pengacara Pak Jokowi harusnya tanggap gitu loh. Jadi jangan hanya sesuai konteks, langsung aja serang. Semua itu masuk dalam sejarah karena presiden. Jadi semua presiden dokumennya sampai mungkin Iya, akte kelahirannya juga di sampai sini. sidang itu pun fotokopinya aja Andri nggak punya. Oke. Itu bahkan ada undang-undang yang menyatakan Boleh. karena tidak tersimpan. Nanti saya berikan sebentar. Sebentar, ya kan? Oleh sebab itu Ngawurnya udah kelewatan. Bang Boy skip aja ya. Udah kelewatan ngawurnya. Andri wajib punya ijazah asli. Katanya sampai sekarang yang jangan kan asli fotokopinya juga nggak ada. Ya memang nggak ada. Coba Prabowo ada nggak? Sekarang Prabowo menjawab ada nggak? Nggak ada. Gibran ada nggak? Ya nggak ada. Megawati, SBY ada nggak? Ya emang nggak ada. Aduh, kocak emang. Langsung aja, Bung Firman lagi guys. Baik, kalau apa yang tadi disampaikan sama Bang Al-Khatiri, menurut saya nggak ada relevansinya dengan apa persoalan yang sedang bergulir di persidangan. Karena ini hal yang berbeda. Jadi saya tidak mau membahas itu, apalagi yang saya dengar katanya sudah dicabut gugatannya, kan seperti itu. Gugatan apa nih? Yang mengenai Bonatua. si Bonatua, kan seperti itu yang saya tahu ya. Saya nggak tahu kalau ada yang lain. saya tidak berbicara soal laporan. Saya ini berbicara soal sidang KIP. Sidang KIP itu dikatakan langsung, baik KPU mengatakan bahwa KPU tidak pernah memberikan. Bahkan sudah berkali-kali diminta oleh KPU. Andri oke. untuk diberikan, untuk diotentifikasi. Tidak ada aja. Tidak pernah. Iya. Bahkan bukannya UGM datang, UGM datang. KPU datang. Tapi tidak pernah menunjukkan sesuatu yang aslinya itu. Bahkan kemarin itu kan ada putusannya Bonatua itu. Pada waktu hakim-hakim itu ke KPU, pada waktu itu pemeriksaan lapangan, ya kan? Mereka melihat, meraba dan sebagainya, itu hanya satu ijazah, yaitu yang 2019 sampai 2024. Sedangkan sebelumnya yang 2014 itu katanya tidak ditemukan. Ini ijazah presiden loh. Ada di putusan. Bisa dibaca itu. Ijazah untuk pendaftaran Capres 2014 tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Kan aneh. Nah, Cukup ya, saya sebentar. udah cukup jelas kok. Saya belum ngerti jelas, maksudnya. saya belum jelas. Saya ngerti maksudnya. Pelaporan dicabut. Ini nggak ada hubungan dengan pelaporan. Bukan, karena nggak ada urusannya dengan Sebentar, loh, ini, ada nggak urusannya dong. Oke, bentar. Nggak ada urusan yang mana? Oke, apakah Bang Al-Khatiri sebagai penasihat hukumnya Bu Tifa ingin menyampaikan ini di persidangan nanti? Bahwa saya melihat begitu pendapatnya. Saya ini juga penasihat hukumnya, kuasa hukumnya Ya Bonatua. beda, forum yang sekarang Ini sedang kan masalahnya tetap membahas. ijazah. Saya klarifikasi deh ke Mas Aiman, karena penengah kan. Ini kan masalah Ini ijazah. berbicara case-nya Bonatua atau case-nya Pak Jokowi? Nggak, Itu ini satu kesatuan. Enggak bisa. Karena Nggak apa bisa yang gimana? disampaikan, ini kan gini loh. Ketika berdiskusi, kemudian kesana kemari, itu atau udah gini keluar. saya tengahi begini. Jadi kesimpulan nih supaya ringan. Iya. Supaya ringan begini. Jadi mau menceritakan Bonatua dengan sidang KIP-nya itu, Komisi Informasi Pusat itu, dia tidak menemukan Iya. dokumen-dokumen yang diminta. Iya. Ijazah Betul. legalisir dan seterusnya. Nah, itu apa urusan- penjelasannya? Iya, Silakan. makanya itu bukan urusan Pak Jokowi. Karena Karena Ya Pak iya. Jokowi sudah diverifikasi, sudah selesai menjadi presiden. oke. Kan Ya iya betul. Ketika pendaftaran sudah dipenuhi semua persyaratannya, udah pergi dia meninggalkan KPU, Andri dan sebagainya. Kalau perihal itu nggak ada, ya jangan saling Pak Jokowi juga kali. Lantas itu pun nggak membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Masih jauh loh guys, masih jauh. Jauh.
Tidak semudah itu. Bahwa ada miss di situ ya bukan tanggung jawab Pak Jokowi Bukan, lagi. dan itu bukan kasus yang sedang Tidak dibahas semudah itu. sekarang. Ini menarik. Jadi gini loh, Sebentar. kita janganlah kesana kemari karena saya Bukan ingin kita kemari, ini terus fakta. fokus. Karena ini kan ditonton semua orang. Jadi pemahaman saya adalah ketika ini ditonton semua orang maka kita fokus. Sebentar, oke. Ini Tidak semudah itu kenapa emang? Jadi begini, kan saya lawyernya, saya berhak membaca dan saya ikut, ya kan? Saya melihat di situ di dalam keputusan itu dinyatakan pada saat mereka hadir untuk periksa lapangan hanya satu ijazah yang ditunjukkan. Berarti ada kan? Sebentar. Tapi itu yang 2019 sampai 2020. Bentar, tapi gini, ini, saya bertanya. Saat yang ditunjukkan, ya berarti ada. Uhuy. Sebentar. Kalau semua itu kemudian tidak ada, ya bukan di Pak Jokowi lagi karena sudah berada di lembaga itu dong. Kalau seandainya lembaga itu yang lalai, ya salahkan lembaga itu kurang lebih gitu. Bukan. Gimana Masalahnya penjelasannya? bukan itu. Jadi? Masalahnya dikatakan bahwa yang 2014 sampai 2019 itu tidak ditemukan. Ijazah yang dilegalisir pun itu tidak ditemukan. Ya, Betul, tapi kan itu di lembaganya. Iya, Saya tambahkan ya, saya tambahkan. Begini, Artinya logika saya masuk. Oh iya, salah lembaganya. bro, saya tambahkan. Gini, ya. Bonatua itu pernah saya undang podcast dan dia membuat buku yang berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Kita harus memahami kenapa dia sampai pada kesimpulan itu. Dia menggunakan yang namanya public administration, ilmunya. Jadi administrasi publik. Dokumen itu, ya, semua dokumen itu harus jelas dari mana sumbernya. Iya. Karena itulah salah satu metodenya harus ditelusuri. Ketika Bonatua mendapatkan dokumen ijazah Jokowi dari KPU dalam konteks 2019, dalam konteks 2014, kemudian KPU DKI dalam konteks 2012, dan kemudian juga KPU Solo dalam konteks 2000 dan 2010, maka dia melakukan penelusuran terhadap ijazah yang so-called dilegalisir itu. Di lembaga-lembaga ya? Ya, dia telusuri dari mana fotokopi ini, siapa? Oh, fotokopi ini disampaikan oleh si X. Lalu si X dari mana? Oh, dapat dari ini. Nah, sampai ujung mentok, tidak sampai pada sumber aslinya yang katanya sokol yang pernah ditunjukkan di 15 Desember 2025. Jadi semua 4 itu mentok. Nggak tahu sumber dari mana. Iya, nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, missing link, kalau pakai teori Darwin itu the missing link. Itu persoalannya. Bahwa ada di ujung ijazah yang ada capnya dan seterusnya yang kemudian dikatakan janggal, itu fakta. Jadi di ujungnya ada yang dilegalisir walaupun berbeda-beda, tapi kemudian pangkalnya kan harus sama. Dia menelusuri itu. Iya, nah dia telusuri itu dan dia tidak menemukan ujungnya. Kalau kita bicara misalnya ada 5 spesimen ijazah untuk Solo 2, untuk DKI 1, untuk Presiden 2, maka harus berasal dari mata air yang sama. Kan begitu teorinya. Mata air tersebut haruslah berasal dari Pak Jokowi. Karena yang namanya ijazah itu dia pegang. Theoretically kan begitu. Bonatua tidak menemukan itu. Missing link semua. Misalnya salah satu missing link di mana? Terakhir di mana dia? Ya, misalnya terakhir di X ya kan. Tapi apakah X ke Y ke Jokowi nggak ada? Yang ke Jokowi nggak ada. Yang ke Jokowi nggak ada. Nah itulah the missing linknya. Kalau kita misalnya sumbernya itu benar, ya sumbernya itu jernih. Sebut aja langsung, nggak berani kok kan. Misalnya dari UGM atau dari KPU langsung ke Jokowi itu nggak ada ngomong. Jangan SKY. Emang kau lagi belajar matematika sekarang? X sama dengan Z. Maka kita akan bisa menelusuri itu kayak hadis. Perawihnya itu mulai dari sekarang sampai ke Rasulullah itu kelihatan tuh ininya. Nah, ini ada missing link. Makanya dia bilang kalau kita bicara tentang administrasi publik bahwa ini nggak benar. Ya, jadi yang karena nyiapin misalnya sumbernya, source-nya itu nggak bisa. Mundur ke belakang disiapin oleh si B. Iya. Mundur ke belakang disiapin oleh si C. Tapi si C nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi, misalnya begitu. Itulah missing link. Itu yang ditemukan oleh Bonatua. Itu yang ditemukan Bonatua, makanya dia bilang ijazah Jokowi tidak ada. Dengan tegas. Gampang menjawabnya. Coba cek juga Prabowo, cek juga SBY, cek juga Megawati. Sama. Begitu Prof Firman ngomongnya. Bantai dulu dengan itu, baru kembali ke pokok permasalahannya bahwa
ini sebenarnya kan pengen mengasih tahu bahwa ijazah Jokowi itu ada, nggak ada, palsu atau asli. Harus dipertegas. Mereka ngotot untuk palsu. Ketika minta mana buktinya, mereka bilang nggak ada. Kan ngawur nih. That's the point. Ya, itu satu logika. Saya Oke. tambahin. Oke. Tidak ada itu di mana? Lah, tidak ketemu. Loh iya. Artinya tadi Bang Alkatiri udah mengatakan periode sekian ada. Tadi rekan Refli Legalisirnya ada. Iya, rekan Ada. Refli mengatakan Tetapi ditelusuri ada missing link. yang tidak ada. Kan tidak adanya di KPU misalnya. Nggak ada di Umpamanya. KPU. Ya kan? Jadi ditanya aja. Bukan tidak ada artinya UGM tidak pernah Sebentar. mengeluarkan. Nanti kan dibilang lagi, kami nggak pernah loh mengatakan demikian. Repot. Ini- Makanya saya bilang tadi, Man. masalah hal ini. Tahu kan poin saya kan, paham kan? Masalah- Kita dari ujung, kemudian Ada. kita Ya, itu hal telusuri ke yang lain. pangkalnya. Mas Aiman udah ngerti Dari- sebenarnya. ya kan? Tinggal Dari Mas Aiman hilir harus kita- fair. Kita telusuri Ya, ke regulasi hulunya. Nah, ketika di hulu itu selesai. ada Oke, misteri. jadi gini, ini ada dua sisi, saya paham. Iya. Jadi di ujungnya ada, fisiknya ada, Iya. tetapi kemudian ditelusuri Perjalanannya, Beberapa yang nggak ada. Bro, Kan gitu. bro. tidak Mana ada di KPU urusan. tidak ada. Bukan Nggak ada begini, bukan urusan. begini. Jangan salah, gini ya. Yang Nggak ada di urusan foto- dengan yang ada di ijazah KPU. Pak Jokowi Oke, palsu. Sebentar. Yang Ini ada di akrobat. yang ada di ijazah yang ada di KPU itu baik Solo Fotokopian DKI, semua. maupun Ya. pusat adalah fotokopi. Ya. Oke. Legalisirnya pun fotokopi. yang Sokol dilegalisir. Ya, oke. Fotokopi yang dilegalisir itulah yang kemudian dikasihkan ke Bonatua salinannya, bukan yang Oleh KPU ya. oleh KPU ya, Baik. karena ada putusan KIP. Oke. Nah, Bonatua mendapatkan 5 spesimen itu. Oke. Nah, ketika dia mendapatkan 5 spesimen itu, Dia telusuri. ya dia telusuri Oke. ke hulunya, Oke. ke pangkalnya. Oke. Dari mana sumber dokumen ini? Disitulah missing link Iya, ditemukan. iya. Kalau sumbernya itu memang jernih, maka akan sampai Bermuara ke Pak Jokowi. Dan Oke. satu untuk 5 itu, kan begitu. Tapi yang jadi masalah 5-5-nya itu nggak ada nyambungnya ke Jokowi. Kapasitas beliau That's the menyampaikan point. ini untuk mengatakan bahwa nanti Mas Roy menyampaikan itu di pengadilan. Sebentar. Nggak Kan bisa enggak. jump to the conclusion. Jadi saya mau meluruskan. Tapi paham kan? bahwa Saudara ini- Firman paham kan apa yang saya sampaikan? Enggak, saya kan? nggak paham. Karena paham? iya, Itulah karena- susahnya kalau nggak paham. Iya dong. Enggak, artinya begini. karena materi- apakah ini kemudian bisa jadi materi hukum kan gitu? Iya, Apakah ini bisa? janganlah. Sebentar. Bonatua itu adalah Janganlah. salah satu ahli yang kami ajukan. Iya, Jadi nanti akan dibahas silakan. juga di pengadilan ini. Iya dong. Iya dong. Oke. Sebentar. Kok bisa? Ahli turun ke lapangan. Ahli itu independen, Refli. Kok ahli turun tangan? Itu saksi mungkin iya, saksi fakta. Tapi bodoh tuh jadi ahli, padahal dia terjun langsung. Itu ahli opo? Kok iya dong, ya Tuhan? Sebeginikah kualitas tata negara, ahli tata negara? Bagaimana bicara Sebentar. masalah ahli seperti itu pandangannya? Loh, nggak akan mungkin bisa di pengadilan ini. Oh, kok pandangannya Nggak akan mungkin ahli? bisa. Dia melakukan penelusuran yang bisa Karena yang dipertanggungjawabkan disampaikan sama sumber-sumbernya. Mas Roy, kalau bicara Bung Kalau nggak ada Ferry, argumentasi jangan ngomong lah. Sebentar. kalau bicara masalah Mas Roy, kan tentu kan bicara masalah kepalsuan. Iya. Dia tadi menjelaskan, walaupun terbata-bata, Iya. ya, menjelaskan bahwa tidak ada. Ya di mana nggak adanya. Loh, Tapi bukan kalau di begitu. UGM ditanya, Tidak ada di dunia. Tapi paling menarik gini, Mas ini kan Aiman. semua dari sorry semua perdebatan ini, saya harus menyampaikan. Ini kan sirkus semua nih. Oke. Mampus. Ada yang sulap, ada yang jadi badut. Ini sirkus semua nih. Maka saya mau menyampaikan, tolonglah Mas Aiman, ini kan kita berbicara mengenai dugaan Mas Roy dan Bu Tifa. Jangan lari kemana-mana. Bukan, karena Gini, tadi Mas saya Aiman. setuju dengan Bung Firman. Memang- Iya. Karena memang ini ini- tidak, ini- sebentar Mas, ini tidak akan dibahas di pengadilan. Tapi ternyata setelah saya tanya, ini dibahas di pengadilan. Loh, Jadi iya. boleh kita bahas di sini. Itu kan Tidak penyampaian dia relevan aja itu gimana? sekarang. Saya ini bicara. Nggak akan mungkin. ijazah. Nggak akan mungkin, Aiman. Nggak akan mungkin. Ya kali mereka membahas masalah ijazahnya nggak ada. Lah, jadi apa yang dituduh ini? Dakwaannya kan mereka menuduh palsu. Masa mereka menyampaikan ini nggak ada? Sama kayak Pramuka. Pramuka itu nggak mungkin dibawa ke pengadilan. Udah pasti nggak mungkin. Karena apa? Ya karena mereka konsisten dari awal UGM yang bermasalah. UGM yang ngasih ijazah palsu. Ya.
UGM berkomplotan dengan Jokowi. Itu mereka maunya memakai narasinya kan. Jadi gak akan dipakai di pengadilan, percayalah Eman. Makanya Prof Firman ngotot untuk supaya video Prof Opa Amelia disampaikan di Rakyat Bersuara. Nah, sampai video Bang Murik ini TV One Rakyat Bersuara belum menampilkan video Opa Amelia. Nah, kita akan pandangin terus di part selanjutnya. Tapi kali ini walaupun Prof Firman mengatakan mohon maaf, seharusnya sih gak usah minta maaf ya, untuk menuduh bahwa mereka adalah kelompok pemain sirkus. Ya, pemain sirkus yang ada badutnya dan yang lainnya. Ya, dan itu membuat memang pada akhirnya kita sadar dan kita mengetahui, dan semoga rakyat juga akhirnya sadar dan mengetahui ini adalah kelompok-kelompok sirkus yang nggak punya nyali untuk masuk ke pokok pembuktian perkara. Tunggu terus part ketiga dan keempat guys. Support terus. Bye bye.